Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Semoga kami yang Kau selamatkan, Kau beri kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan damai yang tak dapat diberikan oleh dunia. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan pertama kita diingatkan oleh pengalaman Paulus bahwa dalam diri manusia, dalam diri kita semua ada konflik batin. Kita mau melakukan yang baik, tetapi yang terjadi adalah kita melakukan yang jahat. Kita mau berbuat baik, tapi kita tidak melakukan itu. Justru sebaliknya yang terjadi. Dan itulah yang ada dalam konflik batin manusia. Ya. Dan itu karena dosa dalam diri kita juga. Dan konflik ini seringkali tak dapat kita atasi hanya karena kemauan kita sendiri. Ya. Hanya kehendak kita sendiri. Dan konflik ini bisa keras, bisa jelas, dan seringkali membuat kita lari untuk memberikan rasa damai, rasa tenang, rasa sukacita. Dan seringkali tidak dapat kita jalankan, maka orang lari kepada narkoba. Orang lari pada berbagai macam tindakan-tindakan jahat untuk menenangkan hatinya. Maka seringkali kenapa orang lari ke tempat-tempat yang sunyi, ke biara, retret, bahasa sekarang healing, refreshing. Karena kedua hal ini, konflik ini, sadar atau tidak sadar terjadi pada kita. Dan ini Paulus mengingatkan kita, hanya syukur pada Allah. Kristuslah yang memberikan damai sejati. Dan Yesus mengatakan, damai yang kuberikan kepadamu tidak dapat diberikan oleh dunia, oleh apapun, oleh siapapun, kecuali Yesus. Kata damai ini penting, karena Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya sendiri, mendamaikan kita dengan Allah, mendamaikan kita dengan sesama, mendamaikan kita dengan diri sendiri. Anda ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, apa yang terjadi? Dosa itu membuat orang terpisah dengan dirinya sendiri. Dia rasa bersalah ketika bertemu Hawa dan Adam bertemu, mereka malu. Ya, ada rasa bersalah. Ya, dengan Tuhan pun mereka bersembunyi, ya, mereka menutup auratnya. Dan Tuhan bertanya, di manakah engkau? Pertanyaan ini pertanyaan yang bukan hanya tempat. Engkau di manakah engkau? Tapi menunjukkan hatimu itu di mana. Ketika kita menempatkan Allah di luar kita, kita nggak akan damai. Percayalah. Hanya dalam Tuhan kita damai, kita tenang. Karena Tuhan menerima aku, mencintai aku, menerima aku apa adanya. Bukan seperti apa adanya, tapi apa adanya. Tuhan mengasihi aku, Tuhan menerima aku. Karena aku adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang dicintai Tuhan. Semoga dengan pace et bene, ya, kata-kata yang diambil oleh Santo Fransiskus Assisi, damai dan baik. Dua hal yang tidak terpisahkan dalam diri kita. Kalau kita baik, kita damai, maka hidup kita, ya, kita tidak mencari apa-apa lagi di luar diri kita, di luar Kristus. Dan itu berarti kita menerima diriku apa adanya, bukan seperti apa yang diadakan oleh orang lain, ya, oleh harapan orang lain, oleh siapapun, bahkan oleh cita-cita sendiri. Berdamai karena Tuhan mendamaikan aku dengan Dia, sehingga aku berdamai dengan diriku sendiri, aku berdamai dengan orang lain. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat untuk mendapatkan damai yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan itulah tanda-tanda yang harus kita lihat dalam diri kita sendiri. Apakah ada kedamaian dalam diriku? Tanyalah dalam diri Anda sekarang yang
Kalau Anda mendengarkan, aku damai kan? Di mana aku menemukan damai? Di mana aku mencari kedamaian? Semoga Tuhan memberikan rahmat berlimpah kepada kita. Sehingga kita tidak lagi ada konflik batin. Meskipun ada, tetapi tidak membuat kita menjadi gelisah, cemas, takut. Tuhan memberkati Anda. Karena Tuhan menerima Anda, menerima kita satu sama lain. Apa adanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.